Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, salam jumpa kembali. Kita semua pasti pernah mengalami saat-saat menanti, entah menunggu sesuatu, menunggu seseorang, entah menunggu waktu, dan masih banyak yang lainnya. Menanti menjadi saat-saat yang menegangkan bila sesuatu yang kita tunggu sangat kita harapkan sesuai dengan kemauan kita. Menanti juga menjadi saat-saat yang membosankan ketika yang kita nantikan dalam kurun waktu yang lama dan tidak pasti. Bahkan banyak orang yang akan berbalik dari penantian itu dan melakukan sesuatu yang lain. Perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh menggambarkan kepada kita tentang kebijaksanaan di dalam penantian. Mempelai laki-laki adalah Mesias, yaitu Kristus, dan gadis-gadis yang menyongsong mempelai adalah kita semua umat beriman. Kedatangan Kristus bagi kita adalah sebuah kepastian. Hanya kita tidak tahu kapan, saat, dan waktunya. Sebagai umat beriman, kita diharapkan agar tetap siap siaga apabila Tuhan datang. Kita menyongsongnya dengan pelita yang bernyala. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, 5 gadis yang bijaksana adalah mereka yang tidak hanya membawa pelita, tetapi juga membawa minyak di dalam buli-bulinya. Hal inilah yang membedakan mereka dengan 5 gadis yang bodoh. Saat mempelai datang, pelita mereka tetap bernyala karena mereka masih memiliki persediaan minyak. Bagi kita umat beriman, apakah yang harus kita lakukan agar pelita kita tetap bernyala atau bercahaya untuk menyongsong Tuhan? Pertama-tama, tentu saja bersihkanlah hati. Pelita yang tetap bernyala dan memancarkan cahaya selalu identik dengan segala yang baik, dan hati menjadi sumber segala sesuatu, untuk yang jahat maupun yang baik. Segala sesuatu lahir dari dalam hati. Hati yang baik akan memancarkan kebaikan, dan hati yang jahat akan memancarkan kejahatan. Sehingga pertama-tama hati harus kita bersihkan untuk menyongsong Tuhan. Yang kedua adalah waspada di dalam doa. Sikap waspada dan berjaga-jaga sangat diperlukan. Sebagai umat beriman, kita waspada di dalam doa. Doa akan menjaga dan melindungi kita dari berbagai macam godaan dan membuat jiwa kita menjadi kuat. Doa tidak berarti bahwa kita harus duduk tenang, diam setiap saat untuk menyongsong Tuhan. Dalam kaitan dengan ini, saya mengajak kita untuk menjadikan setiap pekerjaan-pekerjaan kita sebagai sebuah doa, tutur kata dan tindakan-tindakan kita sebagai doa-doa kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan sungguh-sungguh menjadi sebuah persembahan doa kepada Tuhan, sehingga kita tetap memancarkan cahaya dimanapun kita berada, entah untuk diri kita sendiri ataupun untuk sesama kita. Yang ketiga adalah bertekun di dalam iman. Tekun adalah sebuah keputusan atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Orang yang tekun akan tetap konsisten dan tidak mendua hati. Tekun di dalam iman adalah sebuah ajakan bagi kita untuk senantiasa teguh dan kokoh di dalam pengharapan kepada Tuhan, walaupun mungkin
di dalam hidup kita mengalami banyak persoalan dan tantangan. Kita percaya bahwa Tuhan akan datang pada saat dan waktu yang tepat bagi kita. Selamat merenungkan, semoga kita senantiasa diberkati dan semakin bijaksana di dalam iman. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan bersiap siaga, agar harapan kami tetap kokoh, iman kami tetap teguh, dan pelita kami tetap bernyala untuk menyongsong kedatangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.